Bacaan dari kitab Putra Sirah. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita. Menurut urut-urutannya, mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tenteram jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaat mengatakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Umat menjawab, Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan telah mengatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas takhtamu. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tahta kedudukannya. Inilah tempat beristirahatmu untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya datang, kutudungi pakaian keaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kurusapkan dalam hati. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah matamu karena melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini hanya 2 ayat saja, singkat, jelas, tepat, dan padat. Sebenarnya Injil ini mengungkapkan suatu kegembiraan atau sukacita karena nubuat para nabi itu tergenapi dalam Yoakim dan Ana yang akan melahirkan seorang anak, perawan Maria yang akan melahirkan Sang Juru Selamat. Dialah kakek dan nenek Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas silsilahnya.
Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya kalau datang ke sini selalu tertarik karena ada Matius 1:23 dan Matius 6:33. Ya, ayatnya, babnya mudah diingat sebenarnya. Tetapi bagi kita yang masuk di tempat ini, total dengan saya 41 orang kalau tidak salah hari ini ya. Ya puji Tuhan lah. Dari 105 orang, 40 orang, berarti masih ada ya 65 orang anak Tuhan yang entah kemana kocar-kacir. Kalau Pak Dedi tadi dia bilang saya tidak bisa ikut karena masih menyibukkan diri dengan merawat atau melihat ya tempat untuk tidur yang sakit. Dan terkadang memang apa yang disampaikan Marta itu manusiawi sekali. Yesus beritahu Maria supaya dia membantu saya. Marta, Marta, engkau menyibukkan tuh hal-hal yang ya biasa-biasa saja. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu adalah mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Dan terkadang kita menyibukkan tuh hal-hal itu. Dan ini yang menjadi persoalan problematika kita dalam hidup beriman di muka bumi ini. Kalau misalnya kita merayakan kegiatan gawai atau misalnya ada pernikahan, perkawinan, sering banyak keluarga-keluarga hari Minggu tak ke gereja. Alasannya sudah ke gereja pada saat misa perkawinan. Padahal misa itu tidak ada untuk perkawinan. Misa itu semuanya adalah misa syukur. Hari Minggu itu adalah hari pesta wajib bagi seluruh umat Kristiani. Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Ketiga dihitung dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kan begitu ya? Begitu juga dengan tanggal 1 Januari itu kan Yesus disunat pada hari ke-8. Jadi kalau kita hitung tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Jadi pas disunat itu artinya sebagai orang Yahudi dia ditahirkan dan itulah menjadi 1 Januari. Banyak di antara kita kan memperdebatkan, oh Yesus itu lahir tanggal sekian-sekian. Ya tidak mungkin lah dia lahir tanggal sekian. Karena ya itu sudah hitungannya sangat cermat. Tapi ada juga orang yang masih mengatakan, ya tidak apa-apalah. Ya, bagi gereja Katolik ya memang tidak bisa merayakan Natal pada saat sebelum tanggal 25. Yesus lahir prematur, itu tidak bisa. Yaitu dogma. Ya kan? Tapi bagi gereja-gereja lain ya silakan, karena itu urusannya masing-masing. Tanggung jawab di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga pada hari ini. Ngapainlah pergi ibadat? Siapa pemimpinnya Katolik? Bid'ah tuh penyembah Maria. Sesama, ya kan? Harus jelas kan? Namanya Kristen Protestan itu kan dari Kristen Katolik awalnya. Kan ada Pastor Martin Luther Osa. Yang sekarang salah satu saudaranya itu, menjadi Paus Leo ke-14 tuh. Itu kan dari satu kongregasi Agustinian. Semoga dia bisa datang di sini karena kongregasi Agustinian tuh ada di Ketapang. Kalau tidak salah dia pernah ke Indonesia beberapa kali. Kebetulan kalau untuk yang para imamnya itu ada di Papua. Nah, begitu. Nah, banyak orang melupakan itu kan. Ya tetapi udahlah, berjalannya nasib atau takdir itu kan ditentukan oleh awalnya. Baik, begitu juga dengan Yoakim dan Ana. Dia tidak pernah tahu kalau hari ini, ya, atau mereka akan menjadi orang kudus. Karena Allah memilih Maria. Ya tidak mungkinlah memilih Bunda Maria sebagai Bunda Juru Selamat, ayah ibunya itu tidak becus imannya. Begitu. Terkadang kita ini kan datang ke sini kan mungkin karena mencukupi, nanti bisa nanti kita dapat remisi, hadir. Ya tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Ada 4 kategori orang Kristen tuh kan. Yang kategori pertama tuh aktivis ya, aktif terus duit tipis. Jadi saking aktifnya itu, ya kan,
24 jam pelayanan untuk gereja. Misa harian pagi datang, ya kan? Nggak, pokoknya semua komunitas kategorial itu, ya kan, aktif terus, duit tipis. Karena dia nggak cari lagi duit begitu, Pak. Ya. Yang tipe yang kedua itu kan tipe ya setengah aktivis. Nah, setengah aktivis ini agak berat. Setengah dia cari duit, setengah dia juga mau aktif begitu. Berikutnya yang ketiga itu ya dia seperempat aktivis gitu. Ya seperempat. Pokoknya ya minggu datang ke gereja lah. Selanjutnya yang memang napas, Natal dan Paskah. Bahkan mungkin hidupnya hanya 2 kali ke gereja. Waktu dibaptis dan waktu meninggal. Nah itulah. Nah kita masuk kategori yang mana? Ya kan? Itu refleksi kita masing-masing lah. Terkadang kita jadi aktivis, setengah aktivis, seperempat aktivis, atau menjadi napas. Tergantung situasi hidup kita. Ketika kita senang, suka, jangankan masuk gereja. Ya kan? Bertegur sapa pun susah. Ketika ada kesulitan barulah, tolonglah dia didoakan. Dia kan dulu aktif, kan? Gitu dia, hidup rohani orang kan. Dia dulu masih kecil tuh aktif. Dia masih remajanya aktif, waktu mudanya aktif, waktu anaknya aktif. Kan? Jadi udah berapa tuh? Seperempat aktivis lah ya. Ada yang benar-benar dia ya kan aktivis kan begitu. Oh dia aktivis gereja sana sini dia sibuk dan sebagainya. Nah pada hari ini sebenarnya Injil ingin mengungkapkan suatu ya perkataan yang begitu dahsyat dari Yesus Kristus. Setelah peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadi Yesus itu berkata kepada murid-muridnya sebenarnya sangat mahal. Jadi Injil itu ditulis karena perkataan Yesus. Jadi kalau yang tidak percaya Injil, ya lebih baik jangan menjadi pengikut Kristus kan begitu. Kan banyak orang Kristen itu kan napas dia Natal dan Paskah aja. Yang penting ya itu. Saya ada tanya dengan yang masuk di lapas anak itu, tidak pernah ke gereja rupanya dia. Jadi ada satu orang anak kelas 2 SD, bayangkan. Hari gini masih kelas 2 SD. Dia mencuri motor 4 kali, ketangkap yang keempat, kebetulan anak Bengkayang. Saya tanya kelas berapa? Kelas 2 SD aja. Bayangkan. Di tengah dunia modern ini banyak orang-orang Kristen, baik Katolik dan Protestan tuh yang masih sekolahnya minim. Apa yang dia buatnya kan begitu. Saya tanya, itu kawanmu kah yang kecelakaan? Jadi ada bulldozer ya, bukan ekskavator ya, lagi mundur. Dia pakai baju sekolah. Entah bagaimana ada beberapa anak itu senang sekali lihat bulldozer tuh. Ya, di Bengkayang waktu itu. Jadi tiba-tiba anak itu satu orang berlari ke kantor dengan keringat dingin dan menangis. Apa katanya? Temannya ya ditimpa bulldozer. Jadi bulldozer itu mundur, jadi dia jadi gepeng. Jadi ketika mau mengambil jenazahnya itu bulldozernya maju lagi. Jadi ya bentuk kayak bulldozer tuh. Nah, saya tanya anak ini, itu siapa? Itu sepupu saya Pak. Oh. Dan ini ironis, ketika banyak anak-anak kita ya terjebak di situasi hidup yang mencekam. Ya, masalah narkoba, ya. Kemudian masalah pre-sex, pelacuran, prostitusi. Bagaimana ndak kehilangan iman begitu. Terkadang kita mulai berpikir, apakah kita korban atau pelaku gitu. Nah itu mau disadarkan dulu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah itu dilakukan oleh Ana dan Yoakim.
Sehingga apa kata Yesus? Ya, berbahagialah matamu karena melihat. Jadi kita berbahagia, kita bisa melihat. Ya. Bagaimana merasakan orang buta itu? Waktu saya ke Bandung tahun lalu itu ada praktek untuk menggunakan tongkat yang buta. Ya. Jadi tongkat itu memang bukan sekedar tongkat, memang dikhususkan bagi orang disabilitas netra. Jadi dari tempat kami di Kuskupan Agung Bandung, Kuskupan Bandung itu ya, itu kan ada rumah atau semacam tempat penginapan yang sekelas hotel. Di situ kami dilatih. Setelah di depan itu kami pergi ke satu gang untuk berlatih ya sekitar 3 kilo lah pakai tongkat itu. Ya kalau tongkat itu bagi orang yang tidak pernah melihat itu sangat membantu sekali. Bagi kita yang melihat saja, ketika kita ditutup mata kita, tanpa ada kawan kita yang memandu dan menuntun, bisa-bisa kita putah kemana-mana gitu. Ya, berbahagialah kita bisa melihat. Tapi banyak orang melihat lalu menggunakan matanya untuk melakukan tindakan kejahatan, kesesatan. Maka kata Yesus, cungkilah matamu jika itu menyesatkan kamu. Penyadaran itu memang tidak bisa dilakukan dengan kata-kata. Kita di tempat ini mungkin sadar sebentar. Ada seorang anak kemarin dari Ketapang ya, karena sudah dijemput ya. Kalau tidak salah dia itu di Marau atau di mana gitu. Jadi ketika mau dibaptis, sebelumnya sudah semangat 45 mau dibaptis. Setelah itu, nantilah saya akan dibaptis di kampung saja. Jadi memang bisa gelap. Walaupun kita bisa melihat, tapi gelap. Karena ulah kita. Jadi kegelapan itu karena ulah kita. Dan memang banyak di antara kita itu sadar tetapi masih gelap. Mengapa? Karena memang kalau tidak ada yang membawa terang, itu bisa menjadi gelap. Nah, kita di tempat ini, ya puji Tuhan ada kegiatan rohani bersama. Ini sangat baik. Bahkan dicontoh oleh Rutan dan Lapas di Indonesia. Tidak salah dapat penghargaan kalau 2 tahun lalu ya kalau tidak salah. Seingat saya ya. Yang adaptif dan inovatif. Adaptif karena mampu menghadirkan banyak gereja-gereja atau banyak ya stakeholder untuk bisa melayani di tempat ini hampir setiap hari. Kemudian inovatif karena bisa melakukan Zoom, Google Meet dan sebagainya ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan lapas saja. Sama dikelola oleh satu kementerian tetapi di lapas sulit. Ya. Lapas perempuan juga sulit, apalagi lapas anak karena mereka yang paling utama ya puji Tuhan 2 gereja yang ada di lapas anak dan lapas perempuan itu didirikan oleh Kuskupan. Jadi adalah gereja di situ. Ya. Di sini gereja bersama, ya marilah kita mencintainya karena rumah Tuhan. Setelah keluar nanti silakan kembali ke gerejanya masing-masing memberikan pemahaman, menjadi aktivis, datang ke gereja terus. Ya kan? Kata Daud, ya, tinggal 1 hari di rumahmu atau di pelataranmu Tuhan itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang ingin dikatakan Yesus? Berbahagialah karena kamu melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Ini mau diungkapkan lagi. Berkali-kali kalau kita baca kitab suci, baca Injil, berbahagialah ya orang yang memiliki mata, telinga. Siapa yang memiliki telinga hendaknya mendengar. Mendengar ini sesuatu yang sangat susah. Mendengar ini butuh kesabaran, butuh proses. Mendengar ini membutuhkan suatu ketenangan yang luar biasa. Kita mudahnya sedikit mendengar langsung bertindak. Dan ini menjadi persoalan hidup di muka bumi ini. Perang di Thailand dan Kamboja itu gara-gara tempat wisatanya itu sama.
Jadi sepele ya masalah berfoto, gara-gara berfoto. Tentara Thailand nanya tentara Kamboja tuh, nggak boleh ngambil foto di sini, kan gara-gara mulut akhirnya jadi perang. Sepele kan masalahnya, sama-sama ya kan punya satu iman begitu kan. Gara-gara berfoto, tegur-teguran, harga diri lalu lain. Lalu perang. Ya. Yang tidak salah yang meninggal. Karena itu memang sudah lama sengketa. Tanah itu masuk Thailand atau Kamboja. Tempat ibadahnya satu, sering dikunjungi. Saling berjaga, lalu saling tegur, akhirnya perang. Ini kan persoalan sepele. Persoalannya itu karena tidak rendah hati tadi. Akhirnya yang meninggal orang tidak bersalah. Ini persoalan-persoalan yang terjadi kan dalam kehidupan kita. Masalah-masalah sepele saja yang kita lakukan. Ya. Kita terlalu percaya dengan orang, tidak cermat, nah ini susah. Dalam tes psikologi kemarin waktu itu saya cek, konsentrasi saya tinggi 100, tapi tidak cermat 20%. Hanya 20% ya nilai saya. Karena kebanyakan kita ini kan mudah percaya dengan orang. Apalagi kalau kita beriman nih kan. Ampunilah orang sampai berapa kali? Kata Yesus 7 kali 70. Tidak terhingga kan. 490 hari itu kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin 1 tahun 490 hari. Tidak cermat. Ya memang banyak orang beriman itu tidak cermatnya. Mudah berbelas kasih, mudah percaya. Akhirnya mudah jatuh juga kan begitu. Hilaf. Dan ini persoalan tidak cermat. Ya. Jadi kecermatan kita tuh sebagai orang beriman itu memang diuji. Sama seperti yang dikatakan Yesus, melihat dan mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Bayangkan. Yesus katakan para nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Kita berbahagia ya, karena bisa melihat dan mendengar Yesus Kristus sendiri. Tetapi terkadang kita mengindahkan itu, udahlah. Tuhan tidak bantu masalah kita. Ada yang udah ngomong seperti itu. Yang datang ke sini masih bersyukur kan. Kena singgung lagi kan. Ya memang. Yang datang tuh harus disinggung supaya makin dia menjadi diasah semakin benar. Kata kitab ya Putra Sirak tuh. Tahan uji. Tetapi banyak di antara kita mengelak dari keadaan itu. Biarlah Yesus yang tanggung derita kita. Yesus telah membebaskan kita. Jadi kita itu sudah ya bersukacita, bergembira ria. Biarlah kita yang berdosa, Yesus yang menebusnya. Ini kan persoalan yang dihadapi oleh kelompok orang beriman yang yakin dirinya aktif. Jadi aktif itu kan belum tentu dia memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Nah, ini yang dikatakan Yesus. Banyak nabi dan orang benar yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Jadi berbahagialah kita yang bisa hadir dalam kegiatan ibadat, misa, kebaktian, karena kita bisa melihat dan mendengar apa yang ingin didengar oleh nabi dan orang benar. Kita tahu bahwa ada yang membutuhkan waktu lama untuk melihat nubuat yang disampaikan oleh nabi ketika Yesus ya disunat. Begitu juga Bapak-bapak, saudara-saudara, ya. Saya tidak ingin menghakimi. Menghakimi itu sudah diberikan kepada Bapak-bapak, ya.
prosesnya sudah begitu panjang. Ada yang sampai sekarang pun belum bisa mengampuni, yaitu proses. Ada yang belum bisa memaafkan. Tetapi kita kembali lagi, ya, bahwa kita datang di tempat ini bukan karena kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Ya mohon maaf misalnya bahwa Bapak saudara-saudara melakukan tindakan kriminal, kejahatan, lalu tertembak peluru polisi, lalu di kepala meninggal dunia. Apakah kita diberikan kesempatan untuk dapat berefleksi gitu? Persoalannya di situ. Di lapas sana itu ada yang sudah 4 kali keluar masuk. Saya tanya mengapa? Ya karena itu tadi, merasa enak di situ, dikasih makan 3 kali, mau pulang mau kerja apa kan begitu. Nah ini yang dibutuhkan, suatu paguyuban, ya kan. Saya ada mengusulkan di beberapa gereja Katolik itu untuk memberikan tempat rumah singgah untuk media pembelajaran, ya, tapi mungkin itu panjang. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika keluar di tempat ini, orang bukan memiliki harapan, ya kan? Ya keluar tidak dipercaya orang, keluarga, kampung, masyarakat dan sebagainya. Stigma negatif yang diberikan kepada kita. Dan itu saya sadari benar, paham benar. Tidak mudah. Orang yang biasa saja aktif di gereja aja masih diomongin orang, tidak benar. Kan ada satu bapak itu, saya bilang, masih misa requiem aja, sang aktivis masih menghakiminya. Aduh, saya bilang, udah Pak, sabar Pak, saya bilang. Ini udah jadi mayat orangnya Pak, jenazah. Ya itu tadi, padahal enggak, ya tidak terbukti melakukan apa-apa sih. Hanya semuanya lewat mulut kan. Terkadang, ya harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gadi kan. Manusia mati meninggalkan nama. Jadi kebaikan yang kita buat itu tidak akan berarti lagi kalau kita, ya, tidak mampu mengendalikan diri kita. Kita sadari sekarang luar biasa. Narkoba itu ya ibaratnya seperti air hujan. Di tempat ini saya tidak tahu lah ya. Selentingan, saya justru dengar dari orang luar. Peredarannya kuat di sini Pak katanya. Saya geleng-geleng dan garuk-garuk gitu. Ya kah saya katakan. Dan ini menjadi pesan yang berat. Bahkan di salah satu aktivis gereja itu yang pernah berkecimpung di BNN katakan ada beberapa gereja, ya, itu terindikasi ketika dicek itu ada sisa-sisa bungkus narkoba. Nah untuk di Kalimantan Barat, untuk pastornya belum ada. Tapi kalau untuk hamba Tuhan pendeta itu udah ada yang ditangkap menggunakan itu. Bayangkan. Rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin pelayanan, derma sana sini, narkoba lalu narik kolor bapak. Ya. Kata pembina saya itu, ya narik kolor bapak. Karena dia cerita ponakannya sendiri. Orang kaya di kampungnya. Anak tunggal, gara-gara narkoba, kalau udah sakau, narik kolor bapaknya. Bapaknya tinggal pakai kolor saja. Semua sudah dijual. Mobil dijual, rumah dijual, tanah dijual, jadi bapak mamanya bekuli demi anak semata wayang. Kalau udah sakau, narik kolor bapak. Bapaknya sampai tak berkolor, gara-gara itu. Nah itu. Peredarannya sangat marak dan masif. Sampai stigmatisasinya kuat. Narkoba ini kan hanya 3 aja. Dia mati karena hukum atau aparat, ya kan? Kedua mati karena ya obatnya itu karena rusak, otaknya rusak. Saya dilihatkan oleh waktu pas di Gunung Lait itu.
Jadi otak yang kena narkoba itu dari bagus jadi mengkerut, habis. Kosong otak. Kemudian dia mati karena sindikatnya. Dia sindikat. Karena kalau sudah menjadi sindikat, kurir atau apa, tidak akan pernah keluar. Hutangnya seumur hidup lah. Dan ini mau diperangi pakai cara apa? Pakai kekerasan tak mungkin, pakai hukum susah. Ya bisa sih. Kemarin 2 ton tertangkap kan, 2 ton, bayangkan 2 ton masuk ke Kalimantan. Waktu itu katanya 1 ton. Gila, narkoba bisa 1 ton, 2 ton. Cobalah produksi beras kah, ya enggak? Ini produksi narkoba 1 ton, 2 ton. Ya ini. Untuk kita di Kalimantan Barat ini kan untuk ngerusak otak kita. Kalau udah narkoba kan mau kerja apa? Jadi petani aja malas. Pokoknya mabuk, ya kan? Ada pepatah orang Skadau ditulis kawan saya itu di laptopnya malah kan. Kalau apa namanya? Kalau belum mati ya tetap mabuk lah katanya. Pokoknya harus mabuk begitu. Nah ini ya hedonisme tadi kan. Kata Pastor Lawing tuh, hidup orang Kalimantan itu diibaratkan seperti itu tadi. Ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Karena anak Tuhan tadi kan. Orang narkoba kan dia kan bilang, haleluya kan katanya. Kalau mati masuk surga gitu. Ini berat. Berat Bapak, saudara-saudara. Kenyataan hidup kita itu pahit. Ya. Nggak di sekolah mana-mana sekarang berat. Ya. Nggak artis, nggak seniman, narkoba nih. Ya, heran saya. Makanya bagi yang sudah kecanduan, berhentilah. Ya. Bagi yang belum, jangan mencoba. Don't try this at room. Ya. Dia mainnya tuh sedikit ya, 0,5 gram. Apalah, saya tidak tahu lah itu kan ya. Berat. Dan ini menjadi ancaman bagi kita semua. Apalagi Kalimantan, tanah yang luas. Tidak tahu apa maksudnya apa. Belum lagi ya hal-hal yang sifatnya melanggar moral kan. Kalau ada perkebunan sawit di situ pastilah ada prostitusi terselubung ya. Kemudian ya itu tadi. Di Kalimantan Barat ini penghasil emas tapi tidak ada perusahaan tambang emas yang legal. Semuanya ilegal. Tapi tidak ditangkap pula kan begitu. Terkadang kita ini sebagai suara dari gereja palingnya hanya bersuara. Mana kita bisa bertindak? Bapak-bapak, saudara-saudara yang berada di sinilah yang bisa memahami dan mengetahuinya. Maka Ana dan Yoakim ini hanya menyerahkan diri total kepada Tuhan Allah. Terserah mau jadi apa anak ini nanti. Kehendak Tuhanlah yang campur tangan sehingga memilih Bunda Maria yang perawan itu. Dan ini juga yang kita harus hadirkan. Setelah pulang dari tempat ini, ya, perubahan itu bukan karena kita mau berubah, tapi karena kita mau mendengarkan dan mengikuti jalan Tuhan. Kawan-kawan kita mana? Saya ingat dulu ada satu anak dari kelas 1 atau kelas 10 saya dampingi di Bengkayang. Dia udah diberikan kesempatan hidup kedua. Dia ngebut, nabrak seorang bapak yang punya anak 7, meninggal bapak itu. Lalu dia koma, lalu dia dikasih kesempatan hidup kedua. Setelah itu, waktu di salah satu SMA negeri, ya kita minta dia berubah. Setelah itu pindah dia pindah 4 kali sekolahnya. Akhirnya tertangkap dia karena membawa 6 kilo, ditempatkan di sini 1,5 tahun kan baru ketemu saya. Mungkin bapak-bapak, Pak Andre yang tahu siapa dia.
Setahun setengah, habis itu ya setiap bulan tuh dikirim oleh orang tuanya saya dengar 500.000. Tapi habis untuk konsumsi barang itu saja. Sekarang pindah ke lapas lalu pindah iman dia. Ya semoga dia masih hidup dan bertahan dan kembali kepada Kristus, kan begitu. Ini kan bahaya. Udah dinasihati preventif ya. Nah inilah kerja penyuluh. Ya. Sampai tahu persis kemana keberadaannya kan. Kan ironis. Preventifnya sudah, tetapi ya itu tadi. Ada yang satu dulu kan. Sudah tertangkap, udah seumur hidup. Lalu ngendalikan lagi. Kalau tidak salah Katolik ya itu. Di lapas ya. Udah dibawa ke ya ngendalikan lagi kan. Di situ dihukum vonis mati. Ya memang tidak bisa keluar dari cengkeraman itu. Yang hanya bisa membebaskan kita Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang bisa dipercaya sekarang? Mau percaya siapa? Ya khusus ya. Ya saya harus berani mengatakan ini ya percuma saja saya ngomong yang indah-indah tetapi pahit dirasakan oleh orang tua Katolik. Suara umat jemaat di daerah-daerah zona merah, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Putu Sibau, Sambas, Ketapang. Bahkan di Jago itu mau didirikan lagi satu paroki. Tujuannya untuk membendung barang itu semua. Di Siding. Karena ada 100 lebih jalan tikus. 1000 lebih border satu. Tapi yang 100 lebih jalan tikus tuh yang setengah ilegal tuh. Paham ya? Nah, kalau 1000 lebih ilegal dan setengah ilegal kan begitu. Sepupu saya tuh kalau dia mau ditangkap, dia masuk dalam kardus. Kan tidak pakai surat kan. Nah. Jadi saya tanya, kalau pas ada razia PDM gimana? Masuk dalam kardus bang katanya. Oh pantas lah orang dijual di kardus kan nanti dilakban. Udah dilakban bawa ke kapal, bawa ke Kamboja, bawa ke Myanmar, Thailand, ya udahlah selesai. Masuk ke kardus. Bahwa bapak yang udah pernah pergi ke sana udah paham lah, ya kan? Pernah ada salah satu sepupu saya itu salah tangkap karena dia pakai tato. 14 hari di sel. Mana ada minta maaf polisinya? Salah tangkap katanya. Sorry cik, salah tangkap. Sorry ya, enggak ada, udah. Padahal dari siksa dia, mandi disemprot. Anda tahu di sini disemprot kena. Ya kan? Di sana mandi disemprot, belum tentu salah. 14 hari disemprot. Disemprot pakai air untuk nyemprot pemadam kebakaran itu yang pernah, ya kan? Enggak percaya bahwa Bapak? Iya, dia bilang. Padahal belum salah tuh, baru mirip katanya. Sekali 14 hari, sorry cik, bukan cik katanya. Sorry badan udah biru-biru. Gara-gara betato aja sedikit tuh. Mirip rupanya mukanya dengan Samseng yang ditarik tuh. Mirip ya. Potongan rambut kayak King Jong-un kan. Jadi waduh, berat nih. Ya ini mirip. Tapi ya gara-gara mirip 14 hari. Bayangkan 14 hari merasakan di lokap Malaysia tuh. Makanya orang kalau udah masuk lokap Malaysia nih enggak ada urusan. 14 hari dikeluarkan, sorry cik, salah tangkap katanya. Sorry cik, salah tangkap. Mana lagi dia mau itu, udah. Mana kita mau komplain negara orang kan? Nah, bersyukurlah kita berada di tempat ini yang masih manusiawi. Masih manusiawi. Ya tergantung sih. Kalau udah dikasih manusiawi, berkelahi lagi, itu ada tempat guguk situ. Om katanya waktu dulu ya kan. Bapak-bapak masuk di sini udah bersih nih, dulu kayak apa tuh? Sampai saya tanya kawan saya yang Buddha, rumah ibadatmu tuh tempat gantung kolor-kolor tuh. Pergilah lihat, nah, sekarang udah bagus, udah dipagar.
Ya kan? Kalau masih berkelahi lagi di itu kurang paham lah saya. Ya. Camp konsentrasi. Ya kan? Tempatnya seperti itu masih mau berkelahi lagi ya repot lah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mau tidak mau kita harus berani menyuarakan suara kebenaran itu. Bapak-bapak di sini yang berhadapan dengan situasi pelik. Ya. Yang berhadapan dengan orang-orang ya itu tadi. Yang tidak bisa dipercaya kan. Sekedar pinjam HP, pakainya untuk lain, Pak. Ya kan? Dan ini mengerikan. Gurita. Ya, gurita yang sangat berat. Jadi seperti zombie. Zombie itu, kalau dia gigit kawannya itu, jadi zombie juga. Kata almarhum Aswendo Atmo Wiloto. Zombie. Sudah jadi zombie. Nah ini situasi. Suara umat jemaat kita di daerah-daerah berteriak-teriak. Mau teriak dengan siapa mereka? Belum lagi perampasan aset tanah ya. Beberapa kawan saya akhirnya ngambil kuliah hukum. Kok kuliah hukum? Ya karena itu tadi. Situasi. Dikriminalisasi tiba-tiba. Tanahnya mau diambil katanya. Lalu harus bayar sekian uang pada oknum. Daripada urusan perkara, bolak-balik persidangan habis juga sekian juta katanya kan. Jadi ada perampasan aset, belum lagi perampasan berbagai macam. Belum tentu lagi bapak-bapak masuk di sini. Apakah istri bapak-bapak mampu mengurusnya? Perampasan aset oleh pihak keluarga, perampasan aset oleh pihak tetangga, perampasan aset oleh oknum, ya itu tadi. Berbagai macam lah. Ya kan? Di sini lalu, wah tidak bisa ini, tunggu nanti. Wah, ya kan? Jadi masalah dunia ini mempengaruhi, ya berat memang. Jadi saya paham, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, tempat ini ya, tidak bisa menyelesaikan solusi, tetapi memecahkan itu. Ya, jadi bagian kecil-kecil yang bisa diselesaikan. Ya kalau udah kasusnya narkoba, wah berat. Berat. Butuh yang namanya ini ya, terapi, rehabilitasi. Ya. Berat. Apalagi udah masuk sindikat, sangat berat. Jadi tolonglah. Ya, hanya kita minta tolong saja. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Kalau kita 105 orang rajin dan taat ke sini masih lumayan lah, masih lumayan sedikit lah kan. Jadi itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah saudara umat, suara jemaat. Ketika kita datang ke daerah-daerah berteriak-teriak. Ya. Sadarlah apa yang kita lakukan itu berdampak bagi dusun kita, kampung kita, kecamatan kita, kabupaten kita. Dulu saya ke Kelapa Sanak tuh, selalu Pak Edi bilang, tuh anak Bengkayang katanya. Bengkayang lagi nih, saya bilang. Sekarang udah variasi, banyak ketapang sekarang 4. Bengkayangnya tinggal 2. Sintang 2, Landak 2, kan? Mereka kan tidak lama. Bergeser ya. Jadi Pak Edi ini sering ngolok, padahal Pak Edi itu lahir di Bengkayang. Saya bilang, itulah katanya, sikit-sikit kita di Bengkayang disorot. Itu dosa struktural. Jahat benar gak Bengkayang nih, saya bilang. Nah ini berat ya kan. Ini ya mau gimana lah, kondisi. Bapak-bapak. Belum katanya mau tolong anak, mau tolong istri, tolong suami. Saya ingat ada satu bapak itu, si istrinya pengedar, lalu dia yang ngaku barang itu. Supaya, ya kalau istri tidak masuk kan anak diurus lah. Udah lama deh ya. Dia dulu Islam, tidak salah jadi Kristen Protestan ya. Biasa dia jaga di situ.
Jadi saudaranya heran, kok dulu ya agamanya beda, kok dia udah berubah? Ya udah, dia bertobat. Oh iyalah, bagus lah katanya. Itu problematika yang dihadapi. Ya beberapa bapak-bapak saya paham, ada saudara-saudara juga karena istrinya terjebak, ya maklum lah. Demi gaya hidup, lalulah jual barang itu, daripada istrinya yang masuk, bagus dia saja yang ngaku barang itu, kan selesai. Tapi tidak selesai juga, tiba-tiba istrinya kawin lagi, masalah lagi, kan berat. Jadi masalah, bukan mengatasi masalah. Ini namanya masalah tambah masalah. Pulang ya susah, kan begitu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, mari di sini kita bersuka cita, ya. Jangan bertambah jahat, minimal bertambah baik, ya. Ada satu bapak waktu itu demi masuk sini lagi, udah keluar, agak jarang sih dia ke ini ya. Kayaknya dari lapas dia itu. Lalulah pergi ke Kota Baru, bongkar seng orang, tangkap lagi. Padahal dia dari Karangan. Nah, saya tidak tahu ada di mana dia sekarang. Nah, itu anak Tuhan juga, tapi tidak pernah. Beberapa kali saya pergi ke lapas dan di sini dia ada. Memang sulit, berat. Jadi ada hampir 100 negara saya tonton di Netflix itu. Kita ini sangat bersyukur, rutan dan lapasnya enak. Ya tidak enak menurut ukuran manusia. Lebih enak kita di Dangau kita lah, bebas. Ya, tapi di Papua Nugini, ya ampun, belah kayu bakar dulu itu. Baru bisa masak. Ya kan? Airnya diambil bukan air bersih, air genangan itu dari diambil. Menyedihkan. Jadi di Papua Nugini kalau dia mau lari-larilah, nanti tinggal tembak kepala, selesai. Udah. Sama kayak penjara di Ukraina. Ya udah, pokoknya sipirnya bilang ya lari-lari, enggak apa-apa, lari. Kepala tembak sekali udah. Penjaranya enggak dikunci. Tapi tidak ada yang mau lari. Mau lari gimana? Pokoknya kalau lari tembak kepala. Kalau di sini mana tembak? Masih di, kalau kerusuhan di sini masih pakai tameng lah kan. Kalau di Ukraina tidak lagi, pokok tembak kepala dia. Ngaku dia. Karena si sipirnya pun gajinya tidak UMR. Jadi kalau dia ya, yang paling enak sih memang Norwegia, ya. Atau penjara di Jerman. Ada satu orang itu di Jerman kena vonis 50 tahun, tidak mau keluar dia. Bingung dia. Mana bisa kerja katanya, internet, WA, apa tuh katanya. Jadi itu. Jadi bapak-bapak jangan lagi kita mau terjebak di dunia ini. Ya. Mari kita saling menyadarkan bahwa kita pilihan Tuhan. Yang terjadi anggaplah sebagai catatan kehidupan yang tidak bisa dikoreksi lagi, hanya dunia yang lanjutan. Kan banyak kita ingin mengoreksi ya, sulit mengoreksinya, kan tidak bisa dikoreksi lagi kan, sudah diponis, sudah inkrah. Ya paling kalau memang tidak bersalah, ajukan lagi, tapi di Indonesia ini agak sulit. Ya. Beda dengan di Eropa, di Inggris, salah hukum 15 tahun, dia bisa gugat ke negara ya. Makanya yang meliput penjara-penjara itu dialah yang pernah dipenjara 15 tahun. Salah tangkap. Baru 15 tahun dia dapat keadilan. Tetapi keadilan yang sebenarnya itu Bapak sudah diberikan keadilan untuk ada di tempat ini. Marilah kita aktif kegiatan ini. Ini bukan, saya selalu katakan, ini bukan lagi solusi, tetapi sudah kewajiban kita. Ya, hadir di tempat ini pun belum tentu bisa mengatasi masalah, tetapi kita mampu bertahan di sini begitu. Bertahanlah. Sabar, jangan berkelahi, bertengkar ya. Karena lalu tambah lagi kan repot lagi kita. Ya. Keluarga sudah sangat repot ya. Bahkan saya dengar satu anak itu sampai tidak mau pulang ke kampungnya karena udah diusir sama bapak, mama, mertuanya dan sebagainya. Dan tidak tahu lah, waktu itu Komnas Perlindungan Anak bagaimana menyelesaikannya, saya kurang paham juga. Maka mari kita mencoba merefleksikan ini di kamar kita,
di dalam doa kita, di kegiatan ini dan sebagainya. Ya. Yang masih muda, ya. Tanah masih luas, jadilah petani. Saya katakan begitu. Karena SKCK Bapak baru bisa itu 5 tahun lagi, kan begitu. Yang paling muda jadi petani, kan tidak perlu pakai lamaran, kan. Saya bilang anak-anak itu, kan, mau gimana? Tidak tahu di sini apakah ada program paket A, paket B, paket C? Ya, tidak ada ya? Tidak ada kan? Dianggap dewasa, tidak penting pula paket A, paket B, paket C. Padahal penting. Ya 5 tahun lagi kan bisa jadi bahwa Bapak setelah keluar 10 tahun lagi jadi dewan, kita tidak tahu juga. Karena kan persoalannya kan kita memiliki fungsi hukum yang sama. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah suara jemaat yang kita coba kunjungi, bahwa umat dan jemaat kita sedang menjerit. Ya. Waktu kami kegiatan di Airupas itu, ya, kabel suster dicuri. Gimana kabel? Bayangkan, orang tidak ada lagi takut. Kalau di sana itu katanya, kalau lampu itu ditinggal aja di luar pastoran, ada acara, langsung diambil. Pokoknya hilang. Itu tanda-tanda bahwa ya pengaruh narkoba itu begitu kuat dan pengaruh kehidupan bebasnya. Untuk itu, marilah kita menyandarkan diri kepada Tuhan Allah. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.